teman-teman semuanya, kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas materi tentang problem solving dengan aplikasi AI. Problem solving adalah proses mental atau kognitif yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi untuk tiap masalah atau tantangan yang dihadapi. Ini melibatkan penggunaan berbagai strategi, keterampilan, dan pengetahuan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan atau mengatasi hambatan yang ada. Dalam konteks teknologi, problem solving sering melibatkan penggunaan algoritma, data, dan teknologi seperti AI untuk menyelesaikan masalah kompleks. Kecerdasan buatan atau AI memainkan peran yang sangat penting dalam problem solving karena kemampuannya memproses data secara cepat, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diberikan. Berikut ini adalah beberapa peran utama AI dalam problem solving. Yang pertama ada analisis data. AI digunakan untuk menganalisis data besar dan kompleks dengan cepat dan efisien. Dengan kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data, AI dapat membantu untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dan memberikan wawasan yang berharga untuk solusi. Yang kedua ada pengambilan keputusan. AI dapat digunakan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada data dan algoritma yang telah diprogram sebelumnya. Dengan menggunakan machine learning dan deep learning, AI dapat belajar dari pengalaman dan meningkatkan kemampuannya dalam mengambil keputusan yang optimal. Yang ketiga ada otomatisasi tugas. AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan repetitif, memungkinkan manusia untuk lebih fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan kreativitas dan pemikiran yang kompleks. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penyelesaian masalah. Yang keempat, ada prediksi dan forecasting. AI dapat digunakan untuk membuat prediksi dan peramalan berdasarkan data historis dan tren yang ada. Dengan kemampuan ini, AI dapat membantu dalam merencanakan strategi untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Yang kelima, ada optimisasi. AI dapat digunakan untuk mengoptimisasikan proses dan sistem dengan mencari solusi dari berbagai kemungkinan. Dengan menggunakan algoritma optimisasi, AI dapat membantu dalam menemukan solusi yang efisien dan efektif untuk masalah yang kompleks. Ada manfaat problem solving dengan AI. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam problem solving. Beberapa manfaat utamanya meliputi: yang pertama adalah efisiensi. AI dapat memproses data dengan cepat dan akurat, memungkinkan penyelesaian masalah secara lebih efisien daripada metode tradisional. Hal ini dapat menghemat waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah akurasi. AI dapat mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan akurat. Nah, yang ketiga adalah skalabilitas. AI dapat digunakan untuk menangani data dalam skala besar tanpa mengalami penurunan kinerja. Hal ini memungkinkan AI untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks yang melibatkan data dalam jumlah besar. Manfaat problem solving dengan AI yang keempat adalah prediksi yang lebih baik. Dengan kemampuannya untuk menganalisis data historis dan tren, AI dapat membantu dalam membuat prediksi yang lebih baik terkait dengan masalah yang dihadapi. Hal ini dapat membantu merencanakan strategi yang lebih aktif untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang kelima adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. AI dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi dan wawasan yang berharga berdasarkan analisis data yang dilakukan. Hal ini dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih rasional dan berbasis data. Nah, yang keenam adalah inovasi. Penggunaan AI dalam problem solving juga dapat mendorong inovasi dalam penyelesaian masalah dengan cara-cara yang baru sebelumnya tidak terpikirkan. Hal ini membantu dalam menemukan solusi yang lebih efisien dan efektif.
Nah, langkah-langkah problem solving dengan AI. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam problem solving. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Langkah pertama dalam problem solving adalah mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Pastikan masalah yang diidentifikasi jangan jelas dan spesifik agar dapat difokuskan dalam proses penyelesaiannya. Yang kedua adalah kumpulan data. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang relevan dan diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Data ini dapat berupa data historis, data sensor, data transaksi, atau data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Nah, yang ketiga adalah pre-processing data. Data yang telah dikumpulkan kemudian perlu diproses untuk membersihkan data yang tidak valid, menghilangkan noise, dan mengubah format data menjadi sesuai dengan kebutuhan model AI yang akan digunakan. Nah, yang keempat adalah pilih model AI yang tepat. Setelah data diproses, langkah selanjutnya adalah memilih model AI yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pemilihan model AI harus didasarkan pada jenis masalah yang dihadapi, misalnya identifikasi, regresi, atau prediksi, dan karakteristik data yang dimiliki. Nah, langkah-langkah problem solving dengan AI yang kelima adalah training model. Model AI perlu dilatih menggunakan data yang telah diproses untuk mempelajari pada pola dan hubungan dalam data. Proses pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan algoritma belajar mesin atau machine learning atau teknik deep learning tergantung pada kompleksitas masalah. Nah, yang keenam adalah evaluasi model. Setelah model AI dilatih, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kerja model tersebut menggunakan data validasi atau data uji. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa model AI dapat memberikan prediksi atau solusi yang akurat dan relevan. Nah, yang ketujuh adalah implementasi model. Setelah model AI dievaluasi dan dianggap siap, langkah terakhir adalah mengimplementasikan model tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Model AI dapat diintegrasikan dalam sistem atau aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang ke-8 adalah monitor dan evaluasi. Setelah model AI diimplementasikan, penting untuk terus memantau kinerja dan melakukan evaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa model AI tetap memberikan solusi yang relevan dan akurat seiring berjalan waktu. Ini saya akan menjelaskan contoh aplikasi AI dalam problem solving. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi kecerdasan buatan dalam problem solving di berbagai bidang. Yang pertama, diagnostik kesehatan. AI digunakan dalam diagnosa penyakit berdasarkan gejala yang dialami pasien. Contohnya, sistem AI dapat menganalisis data medis dan gejala pasien untuk memberikan diagnosa yang akurat dan rekomendasi pengobatan yang tepat. Yang kedua, manajemen sumber daya. AI digunakan untuk mengoptimalkan manajemen sumber daya seperti pengelolaan inventaris, perencanaan produksi, dan alokasi sumber daya. Contohnya, AI dapat memprediksi permintaan pasar dan mengatur produksi secara efisien. Yang ketiga, pengenalan wajah. AI digunakan dalam sistem keamanan untuk mengenali wajah individu dan memonitor kehadiran di suatu lokasi. Contohnya, sistem pengenalan wajah digunakan dalam pengamanan gedung atau akses ke perangkat elektronik. Yang keempat, pemrosesan bahasa alami. AI digunakan untuk memahami dan memproses bahasa manusia dalam bentuk teks atau ucapan. Contohnya, asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk menjawab pertanyaan pengguna. Yang kelima, pengoptimalan rute. AI digunakan dalam aplikasi peta atau logistik untuk mengoptimalkan rute perjalanan. Contohnya, aplikasi seperti Google Maps menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi rute tercepat berdasarkan lalu lintas dan kondisi jalan. Yang keenam, deteksi penipuan. AI digunakan dalam deteksi penipuan transaksi keuangan atau aktivitas online. Contohnya, sistem keamanan perbankan menggunakan AI untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan dan mencegah penipuan. Yang ketujuh, analisis sentimen.
AI digunakan untuk menganalisis sentimen publik terhadap suatu produk atau merek berdasarkan data dari media sosial, ulasan online, atau survei. Contohnya, perusahaan menggunakan analisis sentimen untuk memahami respons pelanggan terhadap produk baru. Yang kedelapan, prediksi cuaca. AI digunakan dalam prediksi cuaca berdasarkan data cuaca, menggunakan AI untuk memberikan perkiraan cuaca yang lebih akurat dan terperbarui secara real time. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan aplikasi kecerdasan buatan dalam problem solving, kita dapat melihat bahwa teknologi ini memiliki potensi besar untuk memberikan solusi yang inovatif, efisien, dan akurat dalam menyelesaikan berbagai masalah di berbagai bidang. AI dapat digunakan untuk menganalisis data secara cepat dan mendalam, membuat prediksi berdasarkan pola yang kompleks, dan memberikan rekomendasi yang tepat. Dalam konteks problem solving, AI membantu kita untuk yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis masalah dengan lebih baik melalui pemrosesan data yang kompleks. Yang kedua, menemukan solusi atau rekomendasi yang lebih efisien dan tepat berdasarkan analisis data yang mendalam. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan dengan bantuan sistem AI yang dapat memberikan informasi secara real time. Yang keempat, mengoptimalkan proses bisnis dan operasional dengan menggunakan teknologi AI untuk mengelola sumber daya secara efisien. Dengan demikian, aplikasi AI dalam problem solving tidak hanya membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, tetapi juga memberikan kemungkinan untuk menciptakan solusi yang baru, yang lebih inovatif dan efektif. Seiring dengan perkembangan teknologi AI yang terus berkembang, kita dapat mengharapkan adanya peningkatan dalam kemampuan AI untuk memberikan solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah di berbagai bidang kehidupan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.